Jangan-jangan kitalah yang memperlakukan orang lain tidak adil. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kitalah orang jahatnya, bertobatlah. Tapi kalau kita adalah orang yang dirugikan, jangan kita itu putus asa. Masih ada Tuhan. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Jangan lupa subscribe juga di channel ini, di YouTube kami, supaya Anda terus dibangun di dalam Roh Kudus ya. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Saya berikan judul hari ini, bahagia sekalipun ditolak manusia. Catat itu, Kejadian pasal 29. Bahagia sekalipun ditolak manusia. Kita semua pasti pernah mengalami penolakan. Seumur hidup kita, nggak mungkin hanya sekali. Jangan hiraukan perlakuan orang terhadap dirimu. Yang penting kita lakukan bagian kita dan tanggung jawab kita di depan Tuhan. Karena nasib kita itu nggak di tangan orang. Nasib hidup ini di tangan Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau orang lain tidak menghargaimu dan juga tidak mengakuimu. Bahkan kalau Anda dianiaya sekalipun. Asal hatimu benar di depan Tuhan, jangan takut Allah peserta. Kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan di pihak, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Kita bisa bahagia loh, sekalipun ditolak manusia. 1.000 orang rebah di sebelah kita, 10.000 di sisi satunya. Kita bisa tetap teguh berdiri. Karena kalau bersama dengan Tuhan, kita merupakan mayoritas. Bahagia sekalipun ditolak manusia, Kejadian 29 ayat 31-35. Judulnya di Alkitab kita anak-anak Yakub, kita akan bahas Lea. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak ini Simeon. Mengandung pula lah ia, berarti untuk ketiga kali, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Lea berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 3 kurang tambah 1, ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Cerita Rahel dan Lea ini klasik sekali di Alkitab. Yakub punya 2 istri. Dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Lea ini ciciknya, Rahel ini adiknya. Ada ceritanya lah, gimana Laban menipu Yakub. Padahal Yakub kejar Rahel, dikasih Lea dulu, suruh kerja sama dia, setengahnya kerja paksa, nanti setelah sekian lama baru dikasih Rahel itu. Nah kasihan, Rahel ini yang dicintai Lea itu bukan dibenci, tetapi seperti istri tiri. Padahal dialah istri yang sah. Dia istri pertama. Rahel itu madunya. Dan ayat 31 berkata begini, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, harusnya nggak bahagia ya, perempuan kan menikah dengan satu laki-laki. Seumur hidup ya prianya ya itu. Nggak bisa dia sama orang lain, jadi kalau dia happy, dia happy. Kalau dia tidak bahagia, ya nggak bahagia seperti neraka seumur hidupnya. Tapi hari ini kita pelajari bahwa bahagia nggak itu kita yang memutuskan dengan Tuhan. Memang Lea masuk di dalam suatu stigma, dia masuk di dalam sebuah jebakan, bukan atas pilihan, apalagi di zaman perjanjian lama, semua pernikahan itu arranged marriage, atau semua itu dijodohkan oleh orang tua. Nah Lea dijodohkan, mungkin bukan true love, bahkan bukan love at first sight. Tapi dia harus menikah dengan pria ini namanya Yakub. Kok nggak dicinta? Lea harusnya tidak bahagia. Tetapi Tuhan itu melihat, ayat 35. Ketika Tuhan melihat, ayat 31 sorry. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicinta, dibukanyalah kandungannya. Kok malah dibuka kandungannya? Yang tidak dicintai atau yang ditirikan
malah kandungannya dibukakan. Dia yang dipilih kasih malah berbuah lebat. Diberi 4 laki-laki, anak laki-laki. Tapi Rahel yang dimanjakan, yang diistimewakan, malahan mandul, tidak bisa memberi anak sama sekali. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu adil. Tuhan nggak tentu fair, karena fair itu relatif. Tergantung kita dari mana mau cubit Tuhan, ya kan? Nggak fair ah. Kalau mau fair ya kita semua masuk neraka. Tapi Allah itu adil, itu so pasti. Keadilan adalah karakternya. Our God is just. Nah, Allah itu adil. Jadi jangan sampai kita ini di sisi seperti Yakub yang memainkan peran pilih kasih. Jangan-jangan nanti Allah menentang kita dan membuat kita menjadi orang jahatnya. Kalau kita itu suka menolak orang lain, kalau kita itu suka untuk mendiskriminasi, jangan-jangan nanti Tuhan akan memakai kita dalam cerita kesaksian orang lain untuk membuat kita ini tampak jahat atau tampak buruk di mata Tuhan. Ada orang tertentu yang begitu. Gara-gara itu Tuhan sertai orang yang dia diskriminasi untuk mempermalukan dia yang selama ini prejudis atau yang menolak mereka. Jangan sampai jadi orang yang salah. Tapi kalau Anda adalah victimnya, kalau kita adalah korbannya, jangan bermental korban. Kalau kita ditolak oleh manusia, dipilih kasih oleh siapa, jangan kita mengasihani diri sendiri. Pandanglah Tuhan. Allah kita adil, jadi kita tidak perlu punya roh kepahitan. Kalau kita yang dirugikan, cari Tuhan. Tapi kalau kita yang menolak, yang memilih kasih, kita yang merugikan, bertobatlah, berubahlah, jangan begitu, supaya jangan Tuhan harus mengalahkanmu, supaya jangan sampai Tuhan harus mempermalukanmu dengan mengangkat orang yang Anda rendahkan. Tapi kalau kita yang direndahkan, carilah Tuhan. Ternyata kita bisa bahagia loh, sekalipun ditolak manusia atau seluruh dunia. Ayat 32, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Garis bawah itu. Arti kata Ruben adalah Tuhan memperhatikan. Ya. Lalu kita lihat ayat yang 33, saya ajak kita Bible study ya. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, laki lain. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikan pula nama anak itu Simeon. Nah, anak kedua namanya Simeon. Artinya Tuhan mendengar. Catat dulu ini. Nanti saya berikan poinnya terakhir. Dan itu berhubungan dengan makna nama anak-anak Yakub, putra-putra Lea. Anak ketiga namanya Lewi, artinya apa? Kita lihat ayat 34 sekali lagi kita baca. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Ya. Lewi di sini ada hubungan dengan kata aku telah melahirkan atau aku telah berusaha. Jadi menunjuk kepada usaha jeripayah seorang manusia. Yang keempat, mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Suku Yehuda ini suku terkenal karena dari suku inilah Yesus Kristus. Apa arti Yehuda? Persis seperti kalimat Lea. Sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Yehuda artinya praise atau puji-pujian. Ada 4 sumber bahagia untuk kita. Dan happy kita tidak bergantung perlakuan manusia. Pasti kita pernah mengalami perlakuan tidak adil. Jangan-jangan kitalah yang memperlakukan orang lain tidak adil. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kitalah orang jahatnya, bertobatlah. Tapi kalau kita adalah orang yang dirugikan, jangan kita itu putus asa. Masih ada Tuhan. Bahagia tidak itu terserah Anda dan Tuhan Yesus. Ada 4 sumber bahagia di sini yang saya mau tunjukkan kepada Anda dan saya, kepada kita semuanya. Kalau 4 sumber bahagia yang bisa kita pegang erat-erat
untuk bahagia hati sendiri. Jangan terpengaruh dengan kondisi yang kita alami. Dan 4 sumber bahagia ini juga 4 kekuatan kita untuk tetap maju dalam Tuhan, sekalipun mengalami penolakan. Kalau kita mengalami perlakuan tidak adil, ingat 4 hal ini. Ada hubungan dengan nama-nama anak-anak Leah. Yang pertama, tulis hidup di hadapan satu pribadi. Itulah Ruben, bukan? Artinya Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat. Waktu Leah sedang dipilih kasih, waktu Leah ditirikan padahal dia istri yang sah, dia bisa saja kanker emosi, bahkan bisa sampai jatuh sakit. Tapi Leah tidak mengalami semua itu, karena dia naik banding. Ketika suaminya sendiri tidak mencintai dia atau kurang mencintai, dia tidak menuntut hak. Semakin dia menuntut, semakin frustrasi. Semakin frustrasi, semakin depresi. Siapa yang rugi? Karena itu Leah naik banding. Waktu anak pertama dilahirkan karena Allah membuka kandungannya, diberi nama Ruben, yang artinya God sees, Tuhan melihat. Jadi dengan kata lain, Leah mencetuskan dengan imannya bahwa sumber bahagianya bukan bahkan pada suaminya, orang yang harusnya paling dekat sama dia. Dia tidak lagi menginginkan untuk dimengerti. Kalau dia begini, nanti lama-lama dia frustrasi. Karena itu dia berkata, as long as God sees, selama Tuhan melihat, aku bahagia. Ruben, Tuhan memandang saya. Dengan kata lain, Leah mencetuskan, hidupku itu hanya di hadapan satu pribadi saja. Jadi kenapa saya harus sedih berlama-lama? Peduli amat apa kata orang, selama hatiku benar di hadapannya. As long as my heart is right. Kita tidak perlu terlalu terpengaruh. Seluruh dunia mikir apa tentang kita? Apa cara pandang mereka? Apalagi di zaman teknologi hari ini, semua orang sangat peduli komentar orang lain, padahal gak tentu kenal. Orang-orang tersebut yang memberikan komentar yang menjatuhkan iman Anda, atau yang membuat Anda jadi emosi, atau membuat Anda jadi down sekali. Orang-orang ini tidak tentu punya sumbangsi apa-apa dalam kehidupan Anda. Kenapa kau berikan tempat pengaruh dalam hidupmu? Berikan tempat pengaruh dengan P huruf besar itu pada Yesus Kristusmu. Pastikan dia komentar tiap hari dalam hidupmu lewat firman-Nya. Berkaca, bercermin tiap hari dalam Roh Kudus-Nya. Kalau kita punya prinsip ini, kita bisa hidup damai sejahtera. Bukan berarti eksklusif hati, nggak mau diberikan masukan. Ya enggak. Tapi kita punya rasa aman yang tinggi dalam Tuhan. Orang begini justru lebih bisa dikoreksi loh. Coba pandang, coba renungkan. Orang yang paling nggak bisa dikoreksi, orang yang nggak menerima masukan, itu biasanya orang yang sangat nggak aman nih hatinya. Jadi belum apa-apa, dia langsung bela diri, padahal dia bukan seorang karateka. Taekwondo nggak bisa, pencak silat nggak tahu. Tapi pencak hati luar biasa sekali. Orang baru ngomong sekali, langsung bela diri, langsung serang balik. Aneh ya, semakin tidak aman, semakin Anda tertutup. Tapi semakin kita itu aman. Stick and stone can break my bone. Batu dan tongkat bisa patahkan tulangku, but your words cannot kill me. But kata-katamu tidak bisa membunuh aku. Orang begitu justru malah menerima perkataan orang lain. Oh gitu ya, menurut kamu ya? Ketika dia dikoreksi, dia bisa menerima lapang dada seolah-olah itu orang lain dikoreksi pihak ketiga. Dia bisa mengevaluasi dirinya seolah-olah dia keluar dari tubuhnya dan melihat diri sendiri dan kelemahannya dan tertawa. Iya ya, aku kok bisa begitu ya? There's no need to be defensive. Tidak perlu untuk membela diri sama sekali. Kalau orang itu tahu Tuhan membelanya, hatinya benar, dia bisa terima masukan. Jangankan dari manusia, apalagi dari Allah. Orang begini ini teachable spiritnya. Makanya itu dimulai dengan nomor 1 dulu. Bahagia kita itu nggak perlu ombang-ambing. Bahagia kok tombolnya ditaruh di tas orang lain. Bahagia itu tombolnya di tas kita sendiri. Kita bawa sendiri di hati. Jangan sampai kita itu mudah tercuri damai sejahtera. Sebab belajar dari Leah.
Ruben, God sees. Inilah pengalaman hidupku 9 bulan mengandung anak pertama. Aku mengingatkan diriku, awal mula bulan pertama, aku sedih dan pedih hati. Tapi setiap bulan, tambah bulan, semester pertama, semester kedua, semester ketiga kehamilan, aku semakin kuat beriman. Akhirnya aku mengerti, as long as God sees my heart, I'm happy. Selama Tuhan melihat, memperhatikan hati saya, I'm fine-fine saja. Ini campur-campuran ya. Aku baik-baik saja, I'm okay. I'm okay. Hidup ini pernyataan Lea. Kata Ruben itu artinya hidupku di hadapan satu pribadi saja. Hiduplah di hadapan satu penonton. Namanya Tuhan Yesus. As long as my heart is right. Nah, triknya di sini. Jebakannya. Nah, kalau hatinya nggak benar gimana? Kalau hatinya nggak benar, buahnya juga nggak benar. Pasti bela diri tadi. Pasti serang kanan kiri, kepahitan, kecewa. Pasti kelihatan lah, nggak bisa disembunyikan ikan busuk itu dibungkus koran. Nah, kalau pada titik terdini Anda menyadari hatimu salah, jangan malah justru kita itu menutup diri dan berkata, yang penting hatiku benar. Orang lain aja bisa lihat hatinya salah kok. Kalau hati kita salah, cepatlah bertobat. Tuhan ampuni, seperti Mazmur Daud, berikan padaku hati yang bersih. Create in me a clean heart, O Lord. Hidup di hadapan satu penonton bukan berarti hanya satu orang, yaitu Yesus yang bisa bicara ke dalam hidupmu. Orang tua juga bisa, teman, saudara seiman, gembalanya, rekan, bahkan pendeta pun harus mau mendengarkan masukan. Saya punya tim yang luar biasa. Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta umatnya. Kami semua ini dengar-dengaran. Ya. Karena itu hiduplah di hadapan satu pribadi. I assure you that you will be truly happy. Saya jamin 100% yakin hatimu tidak bisa tidak bahagia. Karena ada damai sejahtera. 2. Simeon. Apa tadi yang saya minta Anda garis bawahi? Arti kata Simeon adalah Tuhan mendengar. Yang kedua, punyalah keyakinan. Inilah sumber bahagia kita. Inilah titik kemajuan. Kita punya Tuhan yang sangat mengerti. Kata Tuhan mendengarkan itu artinya Allah kita penuh pengertian. Barusan saat teduh yang lalu saya ajarkan bahwa Tuhan adalah alamat yang sempurna untuk curhat. Tuhanlah alamat curhat untuk mencurahkan hati kita apa adanya. Saya senang sekali loh. Kalau baca kitab Mazmur itu realistis sekali. Mazmur itu tidak sembunyikan apa-apa. Daud dosa pun Mazmur 51 ditulis di situ. Kita semua jadi tahu dosanya. Gara-gara dicatat juga dalam sejarah. Ya, di kitab Perjanjian Lama, kegagalan Daud dibeberkan dan dijabarkan dengan begitu detailnya. Pengakuan dosanya, ya, paralel dengan kejadian itu ada di Mazmur 51. Coba lihat kalau kita baca di Mazmur itu, sungguh-sungguh jujur sama Tuhan itu apa adanya, tanpa pakai tanding aling-aling atau apa. Bahkan kalau pemazmur marah, dia berkata, hukum orang itu Tuhan. Tapi kalau Anda melihat di ujungnya, selalu nafasnya pengampunan. Tapi marah dulu, tapi dia bukan marah ke orang lain, lampiaskan ke anak-anaknya atau keluarganya. Dia bawa amarahnya ke hadirat Allah, berujung kemenangan dalam jiwa. Mengapa pemazmur itu dalam kondisi tidak rohani, lagi emosi, lagi kecewa, pernah sekali malah ngomong sama Tuhan begini kok, Tuhan alihkan perhatianmu dari aku, biar aku pergi lenyap saja. Bahkan pemazmur jujur berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi romo Tuhan? I've tried atau aku mencoba. Tapi kemana-mana ketemu Tuhan, aku diskakmat. Luar biasa ya. Why pemazmur-pemazmur ini menuliskan hatinya dalam lagu-lagu, karena mereka yakin waktu masuk hadirat Tuhan di step langkah nomor 1, baru di pelataran, belum masuk ke ruang tengah, ruang maha kudus, atau apalagi ruang maha suci di dalam situ, mereka sudah membawa keyakinan dulu. Aku punya Allah yang pengertian. I have an understanding God who understands. Kita itu nggak bahagia karena kita itu hidup dalam tuduhan setan. Nah, itu salah sendiri kok. Kita mau percaya. Yang gitu-gituan kok dipercayai. Yang begini kok susah percaya. Banyak orang itu
belum masuk hadirat Allah, sudah curiga, Tuhan ini pasti cambuk saya. Loh, Tuhan bisa marah, bisa. Tapi dalam amarah Tuhan itu, Tuhan selalu mengajar kita. Tuhan nggak pernah hancurkan. Kalau Tuhan hukum kita, dalam hukumnya itu ada mercy. Tuhan itu selalu niat hatinya untuk mengajari, bukan untuk membunuh, membinasakan. Kalau kita masih hidup dalam tuduhan, bagaimana bisa bahagia kalau hidup kita itu serahkan pada setan, kalau kita itu serahkan iman kepada kuasa jahat? Gimana kita bisa bahagia kalau kita percaya kepada iblis yang menuduh kita? Pegang baik-baik, ini sumber kepercayaanmu, ini adalah titik majumu. Gimana kita bisa bahagia sekalipun perasaan tidak keruan? Gimana kita bisa bahagia, tetap happy sekalipun seluruh dunia menolak kita? Kita masih punya Tuhan yang sangat pengertian dalam hidup kita. Jadikan Yesus bukan hanya alamat curhat, jadikan dia sahabat dengan S huruf besar. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Itu lagu himnal yang kira-kira begini summary atau rangkumannya. Kita itu punya seorang sahabat, tapi seringkali kita jauhi, karena kita kira dia tidak akan mau mengerti. Ternyata dia sangat paham, dan dia tidak menuduhku, tidak menghakimiku. Dia hanya mau menolongku. Punya Tuhan yang sangat mengerti. Itulah artinya Simeon. Saya bisa bayangkan 9 bulan dia mengandung anak nomor 2 ini. Lea mengalami yang namanya persahabatan dengan Allah. Dalam kesepian jiwanya ditinggal oleh suami. 365 hari. Mungkin Yakub selalu nongkrongnya di Rahel situ. Mereka kan nggak tinggal satu kemah. Bagaimana perasaannya? Hai wanita, kalau suamimu sama wanita lain dan kau di madu. Tapi dia bisa membangun persahabatan dengan Tuhan. God understands my anger. Makanya dia nggak sampai lampiaskan. Anak-anaknya bukan menjadi keturunan kepahitan, tapi menjadi suku-suku Israel, bukan. Saya bisa bayangkan 9 bulan itu, si Lea mengalami membangun persahabatan dengan Roh Kudus di Perjanjian Lama. Tuhan, aku tidak mau anak ini akan menjadi anak terkutuk. Aku tidak mau empedu di hatiku diturun lewat ari-ari, masuk ke roh dan jiwa putraku. Aku tidak mau dia jadi orang kepahitan. Kuberi dia nama. Tuhan mendengar. Selama 9 bulan, aku punya Allah yang pengertian. Mendengarkan tantrumku, mendengarkan emosiku, mendengarkan perasaan tidak puasku. Dan Tuhan, Engkau selalu menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namamu. Belajar seperti Lea. Datang tidak sempurna, keluar dari hadirat Tuhan. Di ujung doa selalu disempurnakan. Sampai lahir Simeon, suku Israel yang diberkati. Ya, artinya punya Tuhan yang sangat mengerti, itu sumber bahagia kita. Udahlah seluruh dunia salah paham, nggak apa-apa. Jangan berkata begini ya, kalau memang ada bagian kita yang harus dievaluasi, ada titik-titik yang perlu diperbaiki, ya jangan berkata, nggak apa-apa, lu orang semua nggak ngerti sama saya fine-fine saja. Pastor Philip bilang, yang penting Tuhan mengerti. Nah, orang begitu nggak mau terima masukan dulu. Tapi di hati jangan tertuduh, thank you ya, apalagi yang perlu aku ubah. Mungkin nggak gampang, kita telan itu seperti telan durian. Sekalipun kritik yang membangun, apalagi kritik yang menjatuhkan, terima saja. Mau dicabut jenggotnya, mau ditampar kata Alkitab di Yesaya, aku berikan punggungku bahkan untuk orang menginjak-injak aku. Tapi aku tahu Tuhan Allah yang menolongku. Dengarkan dulu masukannya. Ya, terima kasih. Udah, cerna satu persatu. Tapi dengan hati yang tahu, the Lord will help me. Tuhan akan menolongku. Jangan defensif, namun jangan tertuduh. Kita punya Tuhan yang sangat mengerti. Dia maha pengertian. Aman. I'm happy. Having such a God, punya Allah seperti itu, bagaimana tidak saya tidak bahagia? Pasti saya happy. Punya Tuhan kayak begini. Kalah-kalahin suami yang the best di dunia ini. Kalah-kalahin papa yang paling cinta sama anaknya. Kalah-kalahin siapa saja. Aku punya Allah seperti ini. Lea berkata, ngapain kepahitan? Buat apa saya turunkan empedu yang enggak ke dalam diri anak ini? 9 bulan ini kesepian. Namun aku tidak sendirian. Allah pengertian selalu ada di sisi kanan. Dia tidak pernah melepaskan tangan. 3. Lewi ini kan dia berkata begini, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku.
Dia berharap sih, di level 3 ini dia masih berharap-harap si Yakub akan berubah. Tapi enggak sih, Yakub ternyata tidak berubah. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Kedengarannya seperti dia banggakan. Lihat, aku telah melahirkan 3. Tapi sebenarnya yang dia lakukan adalah poin ketiga, catat ini, gembira dengan usaha kita. Gembira dengan usaha hati maksudnya. Daripada dia merenungkan dan meratapi, mengasihani diri sendiri, nasib kenapa aku begini? Kenapa papaku kasih ke orang begitu? Sekali menikah kan nggak mungkin saya ceraikan. Lalu habis itu sama laki lain nggak tentu lebih baik, bukan? Aduh Tuhan, kenapa nasib? Enggak, itu enggak. Dia berkata, pokoknya aku akan berusaha dan aku bangga dengan usahaku. Dia gembira dengan usaha hati. Dia berkata, aku sudah berusaha. Masih berharap-harap sih. Semoga kali ini suamiku akan lebih erat padaku. Kan aku sudah lahirkan dia 3. Kata aku telah melahirkan, itu adalah bidang usaha. Dari sisi seorang Leah, dia gembira dengan usaha hati. Begini ya, kadang-kadang kita mau mengubah seseorang, orang lain, dan kita jadi frustrasi. Padahal maksud hati itu mulia, awal mulanya adalah mengubah dia. Lama-lama kita juga keseret masuk ke dalam dosa orang lain, dan kita turut kepahitan. Kok begini, kita gregetan. Banyak orang itu salah di sini. Kekurangan kita di sini. Jaga ini. Jangan perhitungkan hasil akhirnya. Jangan pandang. The final score-nya itu milik Tuhan. Bidang kita hanyalah usaha. Gembiralah dengan usaha hati. Asal hatimu sudah berusaha. Ya. Asal hati Anda sudah bersungguh-sungguh untuk mengubah hal tersebut. Atau untuk bisa menjalin komunikasi atau apapun lah. Belajarlah bangga dengan usahamu sendiri dan berkata, Tuhan, aku telah melahirkan. Lord, I have tried. Itu dia bahasa Inggrisnya. Aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha. Tapi Tuhan tanya sama kita, sudah berapa kali? 7 kali 70? Belum Tuhan, teruslah mencoba. Frustrasi aku. Kamu frustrasi karena kamu terlalu bergantung dengan hasil akhirnya. Terlalu mau menentukan. Iya ya. Kenapa mengampuni itu susah 7 kali 70? Kalau mengampuni itu prosesnya indah buat kita. Kalau kita tahu kita melakukan kehendak Allah sekalipun kita disakiti, tapi kalau kita mengampuni itu kado bagi diri sendiri, dan kalau kita mentaati, Tuhan yang kita taati, bukan manusia yang menerima pengampunan kita. Berarti 7 kali 70 itu sebenarnya adalah proses yang indah. Setiap langkah, setiap angka 7 kali 70, 491, 2, 3, 4, 5, 6, 400, 490 tersebut masing-masing adalah berkat, bukan? Iya ya. Kamu frustrasi karena terlalu pegang erat hasil akhirnya. It's got to be as I expect it to be. Itu harus menjadi seperti yang kuharapkan. Ini jangan di otak-atik, ini milik Tuhan. Hasil akhir, final score belongs to God. Your portion, porsi kita, adalah usaha kita. Gembira saja dengan usaha itu. Saya berusaha sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang saya berusaha, orang nggak diselamatkan. Saya bisa sedih gitu loh. Orang ini kenapa belum mau terima Tuhan? Tapi Tuhan berkata, kamu tidak senang memberitakan Injil? Senang Tuhan. Roh Kudus ngomong begitu. Oh iya ya, tiba-tiba saya sadar. Tuhan kadang-kadang kalau mau mencelikkan kita, melempar pertanyaan. Saya disuruh nginjili lagi dan lagi 490 kali sampai saya mati. Nggak ada satupun bertobat. Saya tetap senang memberitakan Injil karena Injil adalah kesukaan. Saya hanya gembira dengan usaha saya. Hasil akhirnya milik Tuhan. Ada orang mau mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan. Saya sudah berusaha mati-matian, mau dikonselingi, didoakan, dibaikin, ya kan, dideketin, bahkan diperingatkan, please jangan, bahkan dimohon-mohonin. Saya betul-betul sampai memohon-mohon, please jangan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan juga. Mana nggak sedih? Kalau yang punya hati gembala, pasti merasa sakit melihat orang lain meninggalkan jalan kebenaran. Tapi setelah itu terjadi, saya serahkan final score-nya ke Tuhan. Saya bukan Tuhan, dan juga nggak bisa memaksa orang lain, bukan? Tapi saya bangga dengan usaha itu. Bukan bangga itu berarti sombong hati, enggak. Tapi saya berkata, aku syukuri Tuhan. Engkau izinkan aku berusaha. Supaya nanti kalau orang itu surga atau ke neraka, aku sudah berusaha, aku sudah mencoba. Ini bagianku, ini kusyukuri, ini aku bangga. Dan ini yang membawa sukacita. Leah itu begitu waktu mengandung Lewi. I've tried. Dia belajar contentment atau merasa puas diri secara sehat. Dan berkata, yang penting aku telah mencoba.
Makanya bahagianya dia itu kok mantap ya Lea. Kalau jadi Lea gini pasti udah kanker atau gimana. Saya nggak berkata bahwa orang kalau sakit kanker itu pasti karena dosa atau karena depresi, enggak. Tapi kayak seperti ini pasti sudah jadi penyakit. Tapi Lea nggak begitu. Kok bisa ya? Yang terakhir, yang menamai anak itu Yehuda. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir adalah syukuri yang ada dan maju dengan itu. Ini bahagia kita, titik maju. Inilah sumber kekuatan. Syukuri yang ada. Waktu dia lahirkan Yehuda 9 bulan itu dia berkata, ya sudah, aku akan mulai dengan 3 anak dan nggak tahu ini sekarang gendernya apa. Ya, tapi waktu lahir dikasih nama Yehuda karena dia tahu itu laki-laki. Dia berkata, 9 bulan ini, this has been my experience. Inilah pengalamanku dengan Tuhan. Aku memuji-muji Tuhan. Selama 9 bulan ini aku hitung satu-satu berkatku. Aku tidak lagi fokus pada suamiku yang tidak mencintai aku. Aku fokus pada Tuhan yang mengasihi saya. Fokusku berubah sekarang. Bukan lagi pada kelemahanku. Karena si Lea dikatakan, ditulis di Alkitab, matanya kurang berseri-seri. Rahel itu mungkin matanya bagus. Lea itu kurang menarik. Dia berkata, aku tidak lagi fokus pada diriku. Sekarang aku fokus pada kekuatanku, bukan kelemahanku. Kekuatan Lea apa? Aku itu disertai Allah. Dia tidak berkata, ya lihat itu Rahel nggak disertai. Dia nggak kepo rohani. Dia hanya berkata, aku disertai. Aku tidak lagi perhatikan kelemahan mataku. Aku perhatikan kelebihan hidupku. Tuhan beserta saya. Dan dia fokus ke orang lain akhirnya. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Fokusnya sekarang adalah raising her sons. Untuk membesarkan putra-putranya. Orang yang tidak kepahitan bisa fokus ke orang lain untuk membangun sesuatu. Tapi orang yang ada lubang dalam jiwanya akan terus berusaha untuk mengisi itu. Jadi akhirnya fokusnya adalah diri sendiri. Lea berkata seperti ini, aku syukuri selama 9 bulan ini. Aku syukuri Ruben, aku syukuri Simeon, aku syukuri Lewi. Sekarang aku syukuri janin yang satu lagi. Ketika keluar dia berkata, puji Tuhan. Aku syukuri dengan apa yang ada padaku. Dan aku akan maju dengan itu. Aku punya 4 anak, aku akan kelola mereka baik-baik. Dan mulai dengan ini, ku bangun rencana Tuhan di hidup saya. Hebat Lea. Saya ingin untuk menekankan bahwa ada hal-hal tertentu yang perlu kita tinggalkan di hati. Jangan tinggalkan di hidup ya. Nanti jangan-jangan nanti orang aplikasikan secara salah, lalu tinggalkan temannya, keluarganya. Sudah, saya sudah tinggalkan kamu. Nggak boleh begitu. Kita tetap harus jaga semua hubungan. Tapi ada hal-hal tertentu yang harus kita tinggalkan di hati. It's okay if you're not with me. Aku akan mulai dengan apa yang ada pada saya. Aku akan maju dengan itu. Itu yang aku syukuri. Aku tidak mencari apa yang tidak aku punya. Aku syukuri apa yang masih kumiliki. Dengan itu akan kukelola menjadi rencana Tuhan yang indah. 1, 2, 3, 4, bahagia sekalipun ditolak manusia. Hidup di hadapan satu pribadi. 2, punya Tuhan yang sangat mengerti. 3, gembira dengan usaha hati. 4, syukur yang ada dan maju dengan itu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.